Halo, nama saya Raufali Karisyiskiel dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Pamulang dan saya adalah semester 4. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Titut karya YB Mangunwijaya. Mari kita mulai. Titut namanya. Setiap orang yang melihatnya mengatakan ia bagus. Tampan, herder. Eh, hanya herpung. Herder kampung. Kecil tubuhnya, jadi lain dari yang bersilsilah asli Jerman, tetapi dalam segala bentuk rupanya ia tak kalah. Citra badan dan watak wajahnya serigala yang harmonis, serba keningratan, ras ulung masih tampak secara proporsional. Cuma ukurannya yang kecil itulah. Hampir separuh herda tulen yang mohon maklum, dia hanya pung belaka. Seperti pemilik bekas rumahku ini yang ada di kampung Bonggaran, dari mana Bonggar, seorang Belanda totok, barangkali pegawai pabrik gula kolonial tempo dulu, yang dimana-mana punya simpanan dan keturunan herpung. Begitulah, di desa kami, ada bocah sinyo manis dari Prancis atau Swedia kulit dan hidungnya. Tiba-tiba aku jumpai gadis cilik cantik sekali. Aduh, seperti boneka buatan Nürnberg Jepang, Jerman. Seperti anggrek impor negeri dongeng yang tahu-tahu saja sudah bersemi di antara pohon ulin, keruing, dan belukar. Rawa-rawa berantara, tropika, aneh. Padahal ayah ibu mereka jelas-jelas tropika. Begitu juga Titut, semacam sinyo bonghar, negeri Batavia, tetapi ukuran pung. Hei Titut, mari! Kau seperti anak raja yang pada malam hari dibuang oleh istana di tengah hutan kami. Akan tetapi, setiap yang melihatnya merasa kasihan, atau bahkan ia diusir dan ditendang-tendang orang, sebab kaki kanannya lumpuh dan ia jadi invalid pincang. Tak sedap dipandang, pernah ada pencuri mencoba melarikannya, tetapi walaupun fatal karena pukulan senjatanya, Titut masih sempat menyelamatkan diri. Tulang pahanya patah dan tuannya tetangga kami kurang cepat pergi ke dokter hewan. Terlambat. Tulang pahanya yang remuk sudah terbalut jaringan-jaringan otot baru yang membuatnya sembuh tetapi cacat pincang. Sekarang dia sudah dapat berlari-lari kecil dengan 3 kaki. Bahkan seolah-olah bagi yang tak memperhatikannya, betul dengan 4 kaki. Titut dulu herpung yang sangat hidup, gesit lincah dan penuh inisiatif. Ia serba gembira, suka bermain, dan bersenda gurau dengan teman-teman anjing lain. Dan tergolong jagoan. Kalau menggonggong, bolehlah. Berwibawa walaupun tubuhnya kecil. Dan seringkali menang kelahi. Maklumlah, ia berjenis cowboy dan favorit untuk dijadikan detektif polisi. Namun, sesudah ia invalid, berubahlah segala-galanya. Ia memelas sekali, tubuh cacat dan mentalnya remuk juga. Ia menjadi penakut, mindernya bukan kepalang. Makanya sedikit sekali dan semakin hari semakin kurus dan kering. Rambutnya yang dulu hitam, legam, mengkilap, menjadi kemerah-merahan dan lusuh. Bahkan kulitnya terserang kudis menjijikan. Sudah lama ia mengungsi di halaman kami, walau agak takut dan ragu-ragu sebab tuannya pindah tempat. Dan tentu saja bangkai berjalan itu tidak dibawanya. Begitu minder si Titut malam itu, sehingga sisa-sisa tulang berdaging lumayan pun dia ragu-ragu mengambilnya. Padahal dulu kami terpaksa membela anjing-anjing pun lainnya agar mendapat bagian dan tidak didamprat oleh Titut. Sekarang ia menengok ke segala arah, dulu serba khawatir. Lalu hati-hati pelan-pelan menuju tulang enak itu. Mencium dulu tanah sekitarnya, kepala naik lagi melihat ke segala arah, mencium tulang, melihat ke kanan, kiri lagi. Sampai aku jengkel. Kenapa begitu? Kenapa begitu takut? Lalu hati-hati mengambil tulang itu dan lari dengan ekor di apit kaki. Masuk ke kolong rumah atau semak-semak. Saya sedih juga karenanya. Entah ada sesuatu yang terbayang karena perilaku Titut minder itu. Seorang kawan pengenal binatang menasihatkan,
Agar jangan cuma tulang atau daging yang diberikan, anjing itu merana di tingkat tuannya, masukkan tangan ke dalam mulutnya, dan suruh ia menggigitnya. Itu tanda-tanda kemesraan bagi anjing. Betul juga, sesudah saya beri ekspresi kesayangan, ia mulai mau makan lebih menyenangkan. Tetapi, mindernya tetap. Mudah sekali ia terkejut dan lari. Memang, seandainya dia hidup di tengah tundra atau hutan rimba maksudnya, makhluk pincang seperti Titut sudah divonis mati. Tak bisa lagi lari bila harimau atau beruang datang. Tetapi, mengapa ia tidak mengingat-ingat saya bukan beruang? Ya, jawab temanku. Ketakutan dan rasa minder memang bisa bikin berubah seluruh perilaku dan sikap paling dalam si anjing. Atau binatang seumumnya. Pasti dia tidak lagi mau menggonggong lagi, bukan? Dia juga bisa merintih memelas. Nah, begitulah. Dalam alam terbuka, dia selalu harus menyembunyikan diri. Setiap bunyi praktis memanggil sang maut datang. Hanya kalau ia menerima kesayangan, ia akan belajar kau bukan calon maut. Kenapa anjing pincang kurus begitu kau pelihara? Demikian seorang kawan sering bertanya. Apa tidak ada yang lebih bagus? Ada, tentu saja ada. Tetapi sedikit banyak itu sudah menjadi pengejauhan tahan hati nurani. Kalau anjing pun begitu, apalagi manusia yang terlanjur sudah cacat. Sekian, terima kasih.